Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'aliku rahimahullah amin. Amin. Tabtulus salatu bi arba'a asyraka khaslatan. Al-murad bil ibtal huna ma yashkuru. Keempat. Susawi keempat. Halaman 133. Oh. Ar-rabi iqa'u ruknin fi'liyin ma'al ihtimali ziyadah. Al-ma'na anna rabi'al asya'i allati yundabu bisababi wujudu wahidun minha wujud sahbi ayyuqa'a ayyuki al-musalli ruknan fi'liyan min arkanis salati wa huwa mutaraddidun hala fi'lihi fi ziyadatihi ka'ayyataraddadu fi tarki ruku'i aw sujudi fa innahu yajibu alaihi ayyatiya bihi wa in kana yahtamilu ayyakuna zaidan wa yasjudu nadban li sahwi amma law taraddada fi ziyadati ba'da fi'li ka'an syakka fi tashahhudil akhiri asla arba'an am khamsan fala yundabu lahu as-sujudu lahu lidzalikal taraddud. Faslun Kemarin bahasnya nggak bisa. Baik, tengah Wis ra ujian meneh. Kemarin ya tentang sujud sahwi masih berhubungan dengan sujud sahwi, kemudian belum selesai. Yang terakhir yang pertama kemarin asbab sujud sahwi itu ada 4. Yang pertama tarkul batin naf'at sholati au ba'dul ba'di, tinggalkan sebagian daripada beberapa sunat atau sebagian daripada sunat sebagiannya saja. Yang kedua, fi'lu ma yubtilu anhu, mengerjakan sesuatu yang membatalkan apabila sengaja dan tidak membatalkan apabila keadaan lupa. Idza fa'alahu nasan, dalam keadaan lupa mengerjakannya. Yang ketiga, memindahkan rukun qauli ke selain tempatnya, ya, ke selain tempatnya. Kemarin diingat lagi ya, naqlu ruknin qaulin, memindahkan rukun qauli ke selain tempatnya. Seperti Fatihah, sudah baca Fatihah, setelah itu baca Fatihah lagi di dalam ruku, itu wajib sunnah sujud sahwi. Adapun ketika tidak baca sama sekali, dalam berdiri tidak baca Fatihah sama sekali, lalu di dalam rukuk baca Fatihah, maka rakaat itu tidak sah. Tidak sah. Yang dikehendaki di sini adalah memindahkan rukun, sudah dibaca, lalu dibaca lagi di selain rukun. Kalau berdiri sudah baca Fatihah, dalam rukuk baca Fatihah lagi, itu namanya naqlu min qaulin ghairi ila ghairi mali. Yang keempat, yang keempat sekarang iqa'u ruknin fi'lin ma'ah dimani ziyadah, melakukan sebuah rukun fi'li, ya, dalam keadaan kemungkinan perbuatan itu adalah tambahan atau lebih. Maknanya yang keempat daripada beberapa perkara yang disunahkan dengan sebab salah satu dengan adanya tersebut disunahkan untuk sujud sahwi,
itu ayyuki al musolli ruknan fi'liyan, seorang yang sholat menjatuhkan rukun fi'li, ya, rukun fi'li dari beberapa rukun yang sholat, wa huwa mutaradidun, dan dia dalam keadaan ragu ketika mengerjakannya, apakah ini tambahan atau tidak. Contoh, di sini contoh, saya taruh dada seperti hanya ia bingung ragu di dalam meninggalkan rukuk atau sujud. Ya. Bainahu yajibu hal alaihi ayat bihi, wajib baginya untuk mendatanginya, untuk mengerjakannya. Wa in kana yahtamilu ayatuna zaidan, walaupun kemungkinan perbuatan itu adalah zaid, tambahan, lebih, lalu disunahkan untuk sujud sahwi. Amin. Terus di sini contoh di sini contohnya di sini seperti ragu di dalam meninggalkan rukuk atau sujud. Okay. Ya, contohnya ya tarodat kita rukun. Jadi dia itu sudah ruku apa belum? Sudah ruku atau belum? Dia sudah sujud atau belum? Contoh lagi, apakah dia itu sekarang ketika dia berdiri ini 3 atau 4? Ya, maka wajib baginya untuk rukuk yang pertama. Seperti hanya orang yang udah rukuk belum sih Ustaz? Sudah rukuk atau belum? Maka wajib baginya untuk rukuk. Ya, setelah itu nanti sujud sahwi. Contoh lagi, saya masih sujud, ini sujud pertama kedua, maka wajib baginya untuk mengambil yang sedikit, nambahi sujud lagi, setelah itu nanti sujud sahwi. Contoh lagi, seperti hanya ketika ia sudah berdiri, ketika berdiri ini dia ingat-ingat ini rakaat keberapa, 1 atau 2, maka wajib mengambil yang sedikit, yaitu 1. Nanti nambahin lagi. Ya, kayak gitu contohnya. Adapun seandainya dia itu ragu fi ziyadati ba'dal fi'li, ketika ia sudah mengerjakannya, dia itu apakah dia itu sudah dapat berapa rakaat, apakah dia itu sudah sujud atau belum,
nggak ada pengaruh sama sekali, nggak ada pengaruh. Adapun seseorang ragu di dalam nambahin, tapi setelah mengerjakan, contohnya seperti hanya di dalam tasyahud akhir dia ragu apakah dia itu sholat 4 atau 5, ya, maka tidak disunahkan baginya untuk sujud sahwi. Dia disunahkan baginya untuk sujud sahwi. Dari kata itu karena sebab tersebut. Ada sebab tersebut. Jadi ini sudah akhir, tasyahud akhir. Lupa apa dia? Sholat maghrib, sholat maghrib atau sholat duhur. 3/4 ini ya. 3/4. Guys, kalau dia sholat sendiri mungkin ya nggak ada yang ingat ini. Ini posisi ini sholat sendiri. Ini posisi sholat sendiri. Nah, ketika sholat sendiri nggak ada yang ingat ini, ya sudah 3 atau 4 ini, berarti 4 itu sudah mengerjakan. Gimana? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, bukan itu ya, gitu ya. Bukan. Boleh gitu. Bukan. Seperti sholat dia itu ragu apakah 4 atau 5 atau 4 atau 5. Tapi dia setelah mengerjakan, ya? Ini bukan sebelum mengerjakan, setelah mengerjakan. Jadi sholatnya ini sholat duhur. Setelah sholat duhur saat akhir itu ini rakaat keempat atau kelima sih? Oh, rasanya kok pakai teman rasanya sholat gitu. Wes, ketika ragu setelah tasyahud akhir ini enggak disunahkan sujud sahwi. Kalau ragunya di sini, ragunya di tasyahud akhir. Tapi ketika ragu ini sudah ragu 3 atau 4, maka wajib harus mengambil 3 nambah lagi. Dia tasyahud akhir ini. 3 atau 4 ini ya. Kayak gitu. Maka wajib nambah 1 lagi. Kalau kan nggak ada sholat 5 rakaat ya, nggak ada. Kecuali kalau dia itu ini posisinya berarti dari tadi agak ragu juga di dalam rakaat. Ada sholat 4 atau 5 ya. Kalau ragunya waktu rakaat 4 atau 5 di waktu ruku, itu harus kita menyempurnakan yang ke-5-nya itu apa? Enggak. Nah, kalau 4 ke 5 kan sudah 4. Maksimal 4. Itu kan ragunya pas waktu ruku, tapi dia ragu rakaat keempat atau 5. Nah, dia lanjutin apa tetap ngambil 4? Kalau dia di dalam badan ruku, iya, ragunya. Kalau itu sudah akhir. Kesalahan apa namanya? Tetap lanjut apa? Tetap lanjut. Jadi 4 atau 5? Iya. 4 atau 5. Kalau dia boleh 5 di sini. 4 atau 5. Kerjain. Iya. Ya, kerjain. Sujud sahwi. Setelah itu sujud sahwi. Kalau ini dalam keadaannya sudah ia lakukan. Paham ya? Iya. Kalau ini kan masih ia lakukan 4 atau 5 ya. 4 atau 5 ya. Nah, tapi sebelum ia lakukan sempurna. Karena dia belum tasyahud akhir. Teruskan sholatnya, setelah itu nanti sujud sahwi. Tapi kalau dia dalam keadaan tasyahud akhir, tiba-tiba datang keraguan itu. Ini 4 atau 5 ya? Gimana hukumnya? Tidak sujud sahwi. Sujud sahwi malah nambahi rukun. Nambahi rukun itu hukumnya membatalkan. Jadi kalau kita benar-benar pahami tentang
sujud sahwi kita nanti mudah ketika ini saya ngelakuin ini sujud sahwi enggak? Oh enggak. Berarti gimana? Ya sudah. Jangan sujud sahwi. Kalau dia sujud sahwi nanti malah batal. Itu batal kesuruhan ya, Tat? Ya. Ya, kalau dia itu tahu ini nggak sujud sahwi terus sujud sahwi. Tapi kalau nggak tahu ya sudah, gimana lagi? Sujud sahwi malah nggak tahu, namanya nggak tahu. Itu seperti empat sebab ini kita bisa dikatakan kudu hafal. Sehingga beberapa masalah orang kadang sujud sahwi dengan tanpa ada sebab sujud sahwi. Ketika kita melihat ini tadi ya, sekarang ada masalah. Satu masalah yang pertama ini ingat. Masalah pertama, ketika menjadi imam. Kita ini nggak tahu sujud sahwi atau enggak. Akhirnya sujud sahwi, makmumnya gimana hukumnya? Kalau ini nggak tahu, jangan sujud sahwi, mending selamat. Cari selamatnya. Mending nggak usah sujud sahwi. Dia ngelakuin apa tadi? Makmumnya gimana makmumnya? Pokoknya bingung. Tiba-tiba sujud sahwi. Kalau makmumnya memang ikut pada imam, dia tahu sebabnya atau nggak tahu sebabnya, ketika imam sujud sahwi wajib ikut sujud sahwi. Alhamdulillah. Kalau nggak tahu sebabnya, kalau ini tahu sebabnya, makmum tahu sebabnya. Ini tadi dia itu ketika kunut, dia itu hampir mau sujud. Langsung ada makmum yang mengingatkan, subhanallah, kayak itu. Belum, masih kayak gini. Terus sami Allah liman hamidah, Allah subhanallah. Ini belum sampai batasan ruku. Maka dia terus kunut. Setelah itu dia malah sujud sahwi. Padahal belum sampai ruku, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Makmum mesti bingung. Ini gimana gitu? Ini ada kalinya imam ini melakukan kesalahan ini. Padahal cuma gitu doang kok sujud sahwi. Mau lebih cari amannya mufarokoh daripada dia keyakinan ini nggak ada sujud sahwi. Kenapa dia sujud sahwi? Ini nambahin rukun ini. Nah, ketika imam syaratnya jadi makmum kan tidak boleh meyakini bahwa imam itu melakukan sesuatu yang membatalkan. Ya sudah, ya mufarokoh sama. Tapi kalau nggak ada sebab, ini nggak ada sebab sama sekali. Nggak ada sebab, nggak diketahui sama sekali oleh makmum. Maka gimana hukumnya? Ketika imam sujud, makmum itu sujud, walaupun tidak mengetahui sebabnya. Tapi kalau tahu sebabnya ini kan repot ya. Ini masalah termasuk yang mau saya bahas. Ya, satu itu. Yes. Sekarang masalah kunut. Imam kunut. Ya. Imam meninggalkan kunut. Masalah yang kedua. Imam meninggalkan kunut. Yes. Dia langsung sujud. Diperbolehkan bagi makmum untuk kunut sendiri.
Ya, diperbolehkan untuk makmum kunut sendiri. Kenapa kunut ini bukan termasuk mukhalafah fahisyah, bukan melayani, bukan menyelisih dengan imam yang buruk. Maka boleh kunut sendiri dengan sekiranya tidak tertinggal dua rukun. Kunut sebentar, Allahumma ahdina fiman hadayta wa qina adzaban nar, atau bacaan yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru ikut dengan imam. Ketika imam nanti sujud sahwi, makmum juga wajib ikut sujud sahwi. Ya, yang ikut sujud sahwi. Masalah ini maksudnya. Yang kedua, yang ketiga, ketika imam meninggalkan tasyahud awal. Ketika imam meninggalkan tasyahud awal. Meninggalkan tasyahud awal ini sudah full. Meninggalkan tasyahud awal sampai berdiri. Meninggalkan tasyahud awal sampai berdiri. Bagi makmum wajib baginya untuk ikut imam. Tinggalkan tasyahud awal. Wajib meninggalkan tasyahud awal. Gak boleh bagi makmum tasyahud diri. Imam masih gak tasyahud boleh lah. Gak boleh. Dengan tasyahudnya dia membatalkan sholatnya sendiri, membatalkan jamaah. Kenapa? Karena dalam fikih dibedakan antara kunut dan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal itu menyelisih buruk, maka ketika imam meninggalkan tasyahud awal, makmum wajib meninggalkan tasyahud awal. Oke, yes. Masalah yang keempat. Sekarang ketika imam diingatkan oleh makmum, meninggalkan kunut karena sebab meninggalkan kunut, atau meninggalkan tasyahud awal. Jadi lagi, kalau imam belum sempurna meninggalkan kunutnya, yaitu dengan dia itu sujud meletakkan sampai dahinya, belum sempurna ya. Yang kedua, imam belum berdiri dengan sempurna, maka disunahkan untuk kembali. Contoh, ini dalam keadaan saya imam, Iktidal, Samiallahu liman hamidah, Allahu subhanallah. Oh iya, kunut, ngatur mulai. Padahal udah meletakkan tangan kayak gini. Subhanallah, disunahkan untuk berdiri. Kunut. Setelah kunut disunahkan sujud sahwi. Kalau disunahkan sujud sahwi, karena dia sudah melewati batas tengah antara berdiri dan sujud. Antara berdiri dan sujud. Adapun ketika masih sedikit, ketika imam meninggalkan kunut, Allah mau sujud, Allah subhanallah, wah langsung ngatur. Tidak disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau sudah meletakkan kaki kayak gini udah sunah sujud sahwi. Tapi kalau masih batasan sebelum rukuk, tidak disunahkan sujud sahwi. Itu bedanya. Begitu juga ketika tasyahud awal. Ketika mau rakaat yang setelah rakaat kedua, sujud yang terakhirnya, dia mau berdiri, Allah subhanallah, langsung mau kesit sebelum tanggap. Ya kadang makmum kan memang kesit, subhanallah kayak gitu udah langsung ingetin. Maka disunahkan untuk kembali
kembali lagi untuk tasyahud awal dan tidak ada sujud sahwi. Kenapa? Masih berdirinya cuma baru mau berdiri. Adapun ketika sudah sempurna, hampir sempurna sujud Allah subhanallah sudah berdiri kayak gini belum tasyahud awal, maka dia kembali lagi ke tasyahud awal, nanti disunahkan sujud sahwi. Kalau kunut setengah sebelum rukuk, kalau Setelah rokok. kalau tasyahud ini sebelum berdiri sampai batasan rukuk. Beda ya? Karena ini dari bawah, ada yang dari atas. Maka tidak disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau sudah melewati batasan rukuk ke bawah kunut ya. Kalau ke atas berarti tasyahud awal, maka disunahkan sujud sahwi. Masalah keberapa itu? 4 ya. Ini karena ini sering terjadi ya, sering terjadi kayak ini. Berdiri belum, pasti berdiri sebentar aja. Allah kayak gini, subhanallah, balik menengok. Ada imam malah sujud sahwi meneng, bingung gak makmumnya? Makmumnya paham sujud sahwi, makmumnya imamnya nggak paham sujud sahwi, makmumnya paham sujud sahwi. Waduh, piye. Dari amannya barokah. Dari imam barokah. Karena tahu sebabnya dia. Tapi kalau nggak tahu sebabnya sama sekali, udah ikut sujud sahwi. Itu ya, masalah keempat. Apa menit? Jadi kondisi gini, Bib. Saya masbuk nih 2 rakaat. Dan saya tidak tahu ketika masuk rakaat ketiga kesalahan terjadi pada rakaat kedua. Nah, masalah yang kelima itu. Oh, gitu. Jangan ngerti ini. Masalah yang kelima. Masalah yang kelima, ketika menjadi makmum masbuk, datang mau masbuk, tiba-tiba dia itu ketika dia dapat 2 rakaat, imam selesai dapat 4 rakaat atau 3 rakaat. Imam sebelum salam kok sujud sahwi, wajib bagi makmum ikut sujud sahwi. Ya, wajib bagi makmum ikut sujud sahwi. Dan setelah itu, setelah selesai sholat, dia terus meneruskan masbuknya sampai selesai. Sebelum salam disunahkan sujud sahwi juga. Loh, kok 2 kali sujud sahwinya? Kenapa? Karena ketika makmum masbuk tadi sujud sahwi, bukan pada tempatnya dia sujud sahwi. Sifatnya ngikutin imam. Karena ya walil ittiba. Karena mengikuti imam. Karena kalau nggak ikut imam, batal. Loh, kenapa dia disunahkan sujud sahwi? Karena kesalahan imam berendek, ya? Diwarisi oleh makmum ya. Diwarisi atau berendek? Menjalan kepada makmum. Maka nanti makmum juga disunahkan sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Begitu juga. Ketika yang ke-6, ya berarti yang ke-6, masalah kunut. Ketika dia itu datang setelah itu tasyahud akhir. Makmum masuk, datang ke tasyahud akhir. Salat subuh. Imamnya sujud sahwi karena meninggalkan kunut. Ini tahu dia meninggalkan kunut, terus ikut saja dia menjadi makmum masuk. Imam kan sujud sahwi. Imam sujud sahwi. Setelah itu makmum ikut sujud sahwi. Nanti dia berdiri sholat
seperti biasa. Ketika tempatnya kunut, disunahkan kunut. Iya, disunahkan kunut. Jadi Allahumma tidak. Dan ketika sujud sahwi, dia juga sujud sahwi. Dia juga sujud sahwi. Loh, tadi ikut sujud sahwi loh. Ya kunut juga loh. Bos kunut, ya sujud sahwi mau bisa. Karena semua itu karena satu, kenapa ikut sujud sahwi? Karena ikut dengan imam. Dia kunut, ya karena kesunahnya tutup untuk kunut. Kenapa sujud sahwi? Karena kesalahan imam menjarah ke makmum, disunahkan sujud sahwi. Jadi itu terus menerus itu. Iya. Kalau ada yang namplek. Namplek terus. Terus. Mana boleh imam sing bener. Boleh pemimpin sing bener. Wah. Ngopi lur. Kesalahan imam itu akan menjalar kepada makmum. Kesalahan imam, kesalahan pemimpin itu juga nanti dampaknya ke rakyat. Ngopi lur. Ngopi sik lur. Dalil juga boleh tulis sing apik. Kiasnya sih itu. Baju dua bakal kopi ya. Ngopi kan jadi bupati. Ada lagi masalah yang ke-6 itu. Ke-7 atau ke-6? 7. 7. Sekarang ke-8. Hah? Sekarang ke-7 atau ke-8? Sekarang 7. Itu kan lagi hitung. Ya lagi. Yang ke-7 ya. Kurang banter. Nggih, Pak. Oh. Muncul kok, Pak. Nomor 1. Tambah ngantuk ini. Yang ke-7 berapa nih? 7. 7. Yang ke-7, masalah yang ke-7. Sujud sahwi. Masih sujud sahwi ya. Masuk. Sekarang dalam sujud sahwi. Apakah ketika dia itu sujud sahwi, dia itu ragu, ini udah 1 sujudan atau 2 sujudan? Apakah disujudi sahwi lagi? Sampai kapan itu? Amin. Dia ketika sujud sahwi, dia lupa ini sujud yang pertama atau sujud yang kedua. Nah, maka wajib baginya untuk mengambil yang sedikit dan bersih. Terus sujud sahwi mana ini? Udah, ketika sujud sahwi dia ragu ini sujud yang pertama atau sujud yang kedua ini. Berarti harus mengambil yang satu, nambahin lagi. Wes gak usah disujud sahwi mana? Dan disujudi sahwi lagi. Kalau disujudi sahwi lagi sampai kapan selesai? Oh, waktu sujud sahwi lari mana? Sujud itu 10 lari terus nih. Mana di sini? Ya. Tatimatul di bawah wa sujud sahwi wa in kasura asahu sajdatan. Ya. Sujud sahwi itu walaupun banyak lupanya itu tetap 2 sujudan, enggak tambah, enggak lebih. Ya. Biniati sujud sahwi min wali talafudin dia dengan tanpa melafalkan. Ya. Hukum sunat, hukumnya sunnah ya. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Wa mahalu qabla salam. Tempatnya itu sebelum salam. Wasajatani huma wal julsu baina huma kasujud sholati. Terus ada duduk di antara 2 sujud sahwi. Itu sama seperti sujud sholat. Wal julus baina sajdatain. Biwajibatiha wa mudabatiha ya. Sujud sunah-sunakannya. Berarti di antara 2 sujud sahwi tadi bacanya apa?
Rabbi firli. Iya, apa namanya? Enggak, ini di antara. Di antara sujud dulu. Rabbi firli. Rabbi firli wa hamdi wa judwa fa'al Nah, bacanya itu sama ya. Terus sunahnya bacaan yang ketika sujud sahwi apa? Subhanaman la yanam wala yasjud. Ya. Wala ikri ta'amud takfir al-istifal. Aku nggak sujud sahwi lah. Aku nggak sujud sahwi. Dia sengaja nggak sujud sahwi, terus dianjurkan baginya untuk istighfar sebagai penggantinya. Kan ada yang ngomong, males lah. Aku tinggal ke tasyahud awal, langsung salam baik lah, males. Apa? Ya sudah juga ya. Terus kalau lupa ya, masalah yang ke-8 sekarang. Masalah yang ke-8 ya. Masalah yang ke-8. Sekarang lupa sujud sahwi. Wis mau enggak kunut. Orang sujud sahwi. Waktu sujud sahwi malah lali orang sujud sahwi. Gimana hukumnya? Hukumnya disunahkan untuk kembali lagi ke sholat. Untuk sujud sahwi. Nah kembalinya gue langsung balik baik. Balik langsung bilang sholat, langsung sujud sahwi. Setelah sujud sahwi salam, assalamualaikum. Dan perlu diketahui ketika dia itu kembali ke sholat, ke sujud sahwi, maka dia dihukumi sholat lagi. Ketika sujud sahwi, ketika sujud malah untuk bed, kabeh sholat batal. Kabeh sholat batal. Kenapa? Karena dia kembali lagi ke sholat. Kembali lagi ke sholat. Nanti takbir lagi gitu. Nah, Takbir lagi atau langsung. langsung ke sujud sahwi. Langsung sujud sahwi. Langsung. Kamu menempatkan diri ke sujud sahwi. Makmumnya sih bingung. Wes apa namanya? Ketika dia itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jakong benegi, terus langsung dikali. Mau pilih gitu ya, harus pencake. Semelok yang melok sih orang ya orang. Semelok yang melok sih orang. Kenapa? Karena digaskan apa namanya? Ketika Rasulullah meninggalkan apa namanya? Rasulullah ketika sholat zuhur 2 rakaat, ya, sholatnya 2 rakaat. Setelah itu keluar sampai ke masjid tuh. Kalau ke masjid ada siapa namanya? Juliaden ya. Juliaden bilang, ya Rasulullah, aku sholat amnasita ini sholatnya di kosor apa jenengan yang lali? Ahakun makolahul Juliaden. Apakah benar yang dikatakan Abdullah ini Rasul? Sahabat KPN sing wani kan dengan delodok kan sahabat. Tapi dengan sebab tanyanya dia ada hukum. Sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang berani tanya. Sholatnya rokaat, mau bisik-bisik dong, rokaat dong ini, rokaat dong. Ini sing wani. Akhirnya salah satu sahabat berani. Rasulullah langsung balik ke sholat lagi, sahabat ikut balik sholat lagi. Setelah itu sujud sahwi. Padahal udah sampai keluar itu. Begitu juga sujud sahwi, ketika dia tinggalkan, disunahkan kembali lagi untuk ke sholat, lalu sujud sahwi, setelah itu langsung salam. Bagi makmum, apakah wajib ikut kepada imam? Tidak wajib. Makan, kan? Ibu. Aku lo melwa. Ya tahu. Saudara. Wah. Bingung. Karena saking bingungnya, bingung kenapa sih? Karena nggak tahu ngaji. Bab sujud sahwi nggak paham. Jadi ketika seperti itu nggak tahu hukumnya, nggak tahu hukumnya. Baik, itu masalah dalam masalah ke-9. Masalah ke-9. Ketika dia disunahkan sujud sahwi, bagaimanakah duduknya, sunahnya, tasyahud akhirnya. Tasyahud akhirnya apakah duduk tawarruk apa iftirash? Sunahnya iftirash. Jadi
ketika dia itu punya sujud sahwi, satu ya. Ketika ada punya sujud sahwi maka disunahkan duduknya kayak gitu. Biasa gitu. Nanti setelah sujud sahwi, selesai sujud sahwi, baru sebelum salam duduknya kayak gitu. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Ya benar kali karena pengingat dikit. Kok ngatet ya? Hah? Apa bagaimana? Satu ya. Satu. Begitu juga ketika dia itu mau masbuk. Mau masbuk juga disunahkan duduknya seperti itu. Iftiros juga. Mau masbuk disunahkan duduk iftiros. Loh, bukannya ikut imam? Nggak ikut imam di sini. Nggak ikut imam di sini. Ini pengecualian. Imam duduk tawaruk, duduk tasyahud akhir, makmum duduk iftiros, tasyahud awal. Kenapa? Karena sebagiannya masih mau nambahin rakaat lagi. Sunahnya ya, sunahnya. 9. Kalau kosor gitu? Hah? Kalau kosor Gimana? sunnahnya langsung tawaruk apa iftiros? Kan rakaat kedua gitu. Misal salat zuhur Kosor langsung ini tasyahud. langsung tawaruk. Tahu. Ya, iftiros. 10. Yang ke-10. Apa yang ke-10? Kalau awalnya ragu, Beb. Pas sudah mendekati salam nggak jadi ragu. Oh ternyata tadinya ragu ini kurang apa tadi udah rukuk belum ya atau apa sujudnya kurang nggak ya gitu. Terus pas udah mendekati salam Ingat semuanya. Gini, Bu. Ya. Masalah yang ke-10. Ya, karena sujud sahwi terlalu banyak ya. Sujud sahwi ini masalahnya banyak. Sujud sahwi yang ke-10, masalah yang ke-10. Ketika dia itu di tengah-tengah sholat dia itu ragu. Tengah sholat dia itu ragu. Itu benar kurung. Ya. Bacaan saya udah benar apa belum, atau saya itu rukuknya tadi sempurna apa belum, akhirnya ragu. Setelah itu dia itu mengerjakan rukun yang lain. Setelah itu dia itu mengerjakan rukun yang lain, rukun yang setelahnya. Nanti disunahkan sujud sahwi. Loh, kenapa? Karena dia sholat dalam keadaan mutaroddid, ragu-ragu. Disunahkan sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi. Nah, kita ngomong ada di situ, ada di situ. 11. Kalau nggak ragu, kalau apa namanya belum, ini bacaanku apa dia itu ragu, tapi belum mengerjakan yang lain. Setelah itu dia membenarkan, setelah itu mengerjakan seterusnya nggak disunahkan susah. Ya disunahkan susah. Karena ini yang mau saya bahas, apa namanya masalah-masalah susah ini. Ada lagi mungkin dari pertanyaan. Kadang Imam nggak sujud sahwi, makmum apa sunahnya? oh ya, yang ke-11. Nah, 11. Yang ke-11. Imam disunahkan untuk sujud sahwi. Tadi dia tidak tasyahud awal. Dia tidak tasyahud awal atau dia tidak qunut. Lalu malah imam malah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah aku siap-siap kalau sujud sahwi imam malah orang. Wes. Nah, ketika imam sudah salam sempurna, assalamualaikum, yes. Apakah boleh bagi makmum untuk sujud sahwi sendirian? Boleh, nah. Boleh. berlaku bukti masbuk nggak itu? Hah? Berlaku buat Makmum masbuk. masbuk nggak? Masbuk iya tadi. Oh, masuk. Ya boleh. Nah, setelah ada makmum masbuk kedua, apakah dia itu mau menentukan imam pertama atau imam kedua? Yang kedua nih. Yang paling dekat. Oh, Yang paling dekat.
tinggalkan sujud sahwi terus dia nggak tahu ya apa namanya ketika ia nggak tahu ya ketika dia nggak tahu kalau dia tahu bapak ini mau tinggalin kunut juga gitu mau ngerti kan sama jagung dia itu ini gambarannya kan berarti mau jagung sih oh iya mau tinggalin kunut ini aku tak tahu kenapa kan tinggalin kunut juga gitu berarti kedua tapi kalau nggak tahu nggak bisa kalau nggak tahu tapi loh 11 12 apa lagi aku tuh kalian hilang ini sampai lewat. Berapa tadi? 274. Mulai dari 266. Dan biasanya yang ke-12 ketika dia itu meninggalkannya dengan sengaja tasyahud awal dia tinggalkan dengan sengaja qunut dia tinggalkan sengaja apakah disunahkan sujud sahwi? Nah disunahkan sujud sahwi ya kan nggak ada lupanya di situ kalau lama kan mengatakan wong lali wae disunahkan sujud sahwi omongnya semojo jadi Syafi'iyah ya, Syafi'iyah. Tapi sebagian mazhab enggak, semacam enggak. Karena enggak ada makna. Ya. Namanya sujud sahwi, dia enggak luka kok. Sujud dikir itu sujud iling bu, kelingan itu jenenge juga. Kalau sujud sahwi meneh dia. Ya, tapi kalau Syafi'iyah baik. Ketika dia itu tidak sengaja saja disunahkan sujud sahwi, terlebih lagi dia tinggalkan dengan sengaja. Enggak batal ya? Enggak batal. Salah kejutan nih. Tapi ya kembali lagi loh, ketika ada kekurangan seperti itu, sholatnya koyok ngei hadiah ambil uang, itu hadiah yang sing suwek bungkusi. Amplopnya rara apa sih? Amplopnya suwek bodol. Penting isi deh. Bib, nanya ini untuk masalah kita kan misal salat subuh tuh kita salat di masjid NU ya kita kunut gitu ya. Kita terus misalnya ke masjid sebelah gitu kita nggak melakukan kunut apa kita wajib kunut sendiri nggak harus Kunut itu sunah kan? sunnah Sunah. Ketika kita ke Mekah, ya nggak kunut aja di sana. Ya sudah ikut nggak kunut saja, ikut mata lain. jadi nggak perlu sujud sahwi Ya sudah. Nggak ada sujud sahwi mau menilai bingung pun. Ngopo iki sujud sahwi? Jadi ketika imam meninggalkan sujud sahwi dibolehkan bagi makmum untuk sujud sahwi. Setelah imam salam ya. Setelah imam salam. Nah, ini imam ini bakal sujud sahwi. Aku tak sujud sahwi lah. Tapi ketika menjadi makmum batal salat. Batal. Di sini ada masalah lagi di sini. 13. Kalau 13 sampai masalah yang ke-13. Gini. Kalau sering kerjakan siap tim lagi. Yang ke-13 di sini ada orang sholat sendirian. Ya. Setelah itu ia mengerjakan sesuatu yang disunahkan sujud sahwi. Tiba-tiba dia itu memasukkan dirinya ke jamaah, ke sebuah jamaah. Mau sholat GW itu 1 rakaat,
mengerjakan sesuatu yang disunahkan sujud sahwi. Masuk ke jamaah. Imam nggak sujud sahwi, assalamualaikum, baginya tetap disunahkan sujud sahwi setelah salamnya imam. Ini nggak bisa berentek ke imam ya. Enggak. Weh dhuwur bacane. Rasa Oleh imam itu bin. Tidak karena masukkan bahasa lama imam. Pantes pengen ngomong jadi imam nggak boleh. Semua kemana makmum ini ya bebas. Bapak anak sebelum warna ya sudah sampai itu sangat. Salah imam Gambaran surahnya gimana guys? Apa? Gambaran surahnya. Langsung gitu ya. Saya sholat sendiri. Ya. Tergantung makmumnya. Tiba-tiba di sampingnya ada orang melakukan jamaah. Sudah, aku tak oh, Masuk melok, langsung gandeng ikut ke jamaah sini. Paling mau sing ngopo gitu ya. Kaget. Orang yang tahu hukum nggak apa-apa ya, jadi ya memasukkan ke jamaah di tengah-tengah sholat. niatnya Ini jamaahnya. Ya niat jamaah saja, niat ikut ya. Tengah-tengah. Ya, aku niat mengikuti imam ini. Langsung ikut, langsung ikut. Rakaatnya Rakaat ya. ini Rakaat nanti imam nambahi rakaat, dia jangan nambahi. Ngikut Ya. perintah berarti. Jadi buka pokok ya, udah selesai. Buka pokok tungguin imam. Tungguin imam. bacaan nungguin imam itu Maksudnya golib soalnya pihak golibnya gini. Saya dapat 2 rakaat, kemudian ada jamaah yang akan sholat isya baru mulai. Berarti kan, apakah opsinya ketika saya sudah sempurna tahiyat akhir, berarti kan si imam 2 rakaat tahiyat awal. Saya nunggu dulu sampai beliau tahiyat akhir dengan posisi jalsah tadi, atau saya langsung salam dengan niat mufarokoh. Niat pokok dulu. Berarti- Niat pokok. Kalau 2 rakaat ya, 2 rakaat itu nggak memungkinkan. Ya. Karena seseorang itu tidak boleh melebihi zikir-zikir yang disyariatkan di dalam tasyahud akhir. Duduknya terlalu lama di situ nggak boleh. Oke. Sudah banyak doa-doa selesai. Ini doa yang warid, ya, doa yang warid dari Rasulullah untuk bacaan-bacaan tasyahud akhir. Habis dia baca, imam malah kamu nih wajib baginya muqarrabah. Doa itu malah nggak mau banget iya. Soalnya lama. Berarti kita Terlebih lagi 2 rakaat. jamaah 2 rakaat tadi itu kita mufarokoh ketika mereka tahiyat awal kita Ya. terakhir. Kalau jelasnya ini sholat ini tadi saya ikutnya, saya sudah dapat 2 rakaat, maka wajib baginya muqarrabah. Di Karena 2 rakaat rakaat. tadi karena 2 tadi panjang. Karena terlalu lama itu. Iya. Kalau sholatnya menunggu itu mana? Ya karena pengen golek jamaah sendiri walaupun lama kan dapat jamaah. Pahalanya namanya. Kalau Nah, paham enak ya. Yang Iya. repot kalau makmum tadi ini ngapa sholatnya pelan repot lagi nih. Iya. Tadi mufarokoh ini jamaah. jadi sholat sendiri tiba-tiba masuk ke jamaah, setelah itu bareng lagi. bingung gitu ya. Harapannya piye? Merangkul. Oh saya berarti aliran opo neh gitu oh mata buku mana? Iya, ngaji yang musuh habis umat. Oke, ada Sukoharjonya. Karena ya apa namanya alhamdulillah kadang kita ngelakuin sesuatu yang apa ya, yang bagi wong-wong itu mungkin tabu aneh ya. Padahal itu kadang disunahkan, kadang dianjurkan kayak gitu. Tapi karena saking jarangnya dilakukan sehingga jadi aneh. Enggak ma'ruf. Enggak ma'ruf sebenarnya. Kan ada kitab Sunnah Mahjurah ya, sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Sunnatul majruh. Ya, Sunnahul Mahjurah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Rambut gondrong. Ya. Kontrol titik ya. Ada beberapa banyak. Ya. Itu masalah betul Ben, terus lah. 13. Ya, itu 14 berarti. Hafal. Ya. Ah. Catat ya. Meninggalkan tahiyat awal sama kunut. Tapi kita ingatnya setelah salam beberapa menit kemudian itu berarti Nah, disunahkan apa? tahiyat awal dan kunut. Iya. Ini enggak ketemu nih. Maksud saya ketika salam kita baru ingat. Oh, Sudah jadi selesai. saya meninggalkan kunut. Iya. Ya. Meninggalkan kunut.
Setelah itu ada atau ya, jangan pakai. Karena nggak mungkin ada ya. Yang lain. Atau pokoknya atau. Sup batang rekaan. Buat mata kegaan. Ya bisa sujud sahwi. Jadi ketika seorang meninggalkan melakukan sebab daripada sebab sujud sahwi, dia lupa tidak melakukan sujud sahwi. Setelah setelah salam dia ingat, nah aku istighfar seperti itu, aku sujud sahwi, disunahkan sujud sahwi, tapi nek wis panjang itu ya, sudah panjang sekitar 6 kalimat, maka tidak disunahkan sujud sahwi lagi. Kenapa? Karena sudah dikatakan dia itu sudah berpaling dari sholat. Wis dungo wis walau terus awalnya besok mulai sallallahu alaihi wasallam. Sujud sahwi, nggak iso. Itu sudah kelebihan. Kenapa? Karena dia itu sudah dikatakan berpaling dari sholat. Berpaling dari sholat. Ya kalau Rasulullah itu setelah sholat salam terus keluar dari masjid. Terus Rasulullah tanya juga kan, aku sholat amnasita. Terus di situ apa? Rasulullah jawab, hakun makolahul lihat itu lihat. Nah, jadi ada 6 kalimat yang disebutkan di sini. Kembali lagi ke sholat, tidak apa-apa. Tapi kalau lebih, karena ini dasarnya ya. Kalau lebih, maka tidak disunahkan sujud sahwi lagi. Ya sudah lebih. Ya, ini masih sama ya masalah yang tadi. Ada lagi? Mungkin yang bisa ingetin. Saya ada masalah di sini. Bib, itu mungkin di masalah ini ya, ketika imam ada salah satu rukun yang lupa tapi diingatkan sama makmum, tetap labas aja meninggalkan satu rukun itu, gimana Bib? Sekarang Misal ruku gitu diingetin tapi dia lanjut ke itidal. siapa ya? Apa? Yang meninggalkan satu rukun tapi diingatkan dia nggak ruku tapi langsung itidal, meninggalkan satu rukun. Dia langsung sujud berarti. Iya. Sujud meninggalkan. Yang sujud ya. Yang sujud. Sedangkan makmum tahu apakah dia ruku dulu apa ikut imam. Nah, ada beberapa keadaan wajib seseorang itu niat mufaraqah, ya. Wajib niat mufaraqah. Satu, niat mufaraqah itu wajib ketika kita itu mengetahui imam mengerjakan sesuatu yang membatalkan sholat, baik dengan hadas, mantul ini bulat mau, harus sholat wajib mufaraqah. Yang kedua termasuknya meninggalkan rukun atau dia bahkan sujud alama yataharok berokati. Makmum imam ini sholatnya pakai ini dan ini nyambung sama dirinya. Ketika sujud kayak gini, wajib niat barokah. Karena dia itu melihat batalnya imam, kesalahan imam, wajib barokah. Atau pecinya kayak gini, kalau peci kayak gini, nggak mungkin kan, jadi imam mau ini gini. Ketika dia itu gunakan peci ini gitu. Ya, berarti kan sujud di sesuatu yang bergerak. Tapi kalau kayak gini kan masih ada ini, masih ada dari yang disebut sujud. Utawa boi mamah gede, imaman gue nih, sujudnya nggak dimamai. Kita sedangkan kita mazhab Syafi'i, nah itu
Apa lagi? Ya itu bab wajib baru. Tapi kalau tahu bahwa imamnya itu satu, imamnya nggak bisa baca Fatihah dengan benar. Contohnya seperti kesalahan yang fatal, yang bisa merubah makna. Ketika dia baca Fatihah, bacaannya Iyyaka na'budu wa iyyaki nasta'in. Diganti ka jadi kam jadi ki. Maka itu kesalahan fatal. Maka ternyata dia itu imamnya umi, batal langsung seketika. Dari awal sholat, nggak mulainya nggak ketika ini. Nah, karena imamnya sudah wujudnya ini kurang, nggak boleh jadi imam. Berarti lebih baik salat sendiri di situ. Ya kalau kita tahu kita ini, kalau bacaan cuma kesalahan sedikit ya, seperti apa ya? Contoh makhrajnya sin sama shad dia itu sama. Ihdinas siratal ya. Sin. Ihdinas siratal mustaqim ini diwajibkan apa masih boleh tidak enggak apa ya. Karena itu enggak berubah makna. Haram bagi orang yang sengaja melakukannya ya. Dia itu bisa baca shad dengan benar tapi dia tetap bacanya sin. Ihdinas siratal mustaqim kayak gitu. Haram tapi masih sah salatnya. Haram enggak usah. Ini bab sholat, kita baca bab hukum. Kalau dalam bab mawad salah banget itu. Bab di tajwid kita baca qiraah salah banget. Ya. Jadi kan ini di dalam sholat sejak bab fikihnya kayak gini. Kalau salahnya di panjang pendek. Hanya pendek. Contohnya ya karena mungkin ngelaku iramanya kan. Biasanya kalau imam tuh an'am ta'ala itu kan dipanjangin, harusnya nggak panjang gitu. Nah, itu gimana? Itu sering terjadi. Sering terjadi. Itu haram bagi orang yang memanjangkannya. Di bab tajwid apa namanya qiraah itu di situ kesalahan fatal, tapi dalam fikih enggak. Berarti boleh dilanjutkan. Masuk boleh. Haram ya, haram terlalu memanjangkan. Kalau memendekkan nggak boleh. Contohnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kan enggak ada maunya kan ya? Itu batal. Itu batal. Kenapa? Kurang satu huruf. Karena dalam Fatihah enggak boleh mulai satu huruf. Masih yang berkaitan dengan sujud. Ada lagi? Hah? Tadi kalau dia sudah selesai mau masuk lagi itu kan masih intisab dengan sholatnya. Kalau pas sujud sawi dia kentut, sholatnya batal semua. Jadi kalau dia milih nggak sujud sawi sekalian, Ya bebas. malah bebas. Digantikan dengan apa tadi? Istighfar. Betul hukumnya batal. Masalah yang ke 14. Dia ragu setelah salam. Setelah salam. Setelah salam ragu dalam masalah sholat. Ini berarti nggak berkaitan dengan sholat. Nggak berkaitan dengan sholat. Aku mau banyak simpulan kok masih. Rakaatku lebih mau enggak tadi ya? 3 atau 4 itu nggak ada masalah lagi ya. Setelah sholat nggak ada masalah. Ketika dia salam assalamualaikum wassalamualaikum ada ragu tadi di dalam sholat maka tidak ada kaitan. Tersisa kecuali di dalam masalah niat. Masih ada pengecualian. Kecuali dalam masalah niat. Ketika salam assalamualaikum, aku tuh bisa sholat asar. Sering Kadang-kadang gitu.
Apakah ini wajib diulangi lagi? Wajib diulangi lagi. Karena dia ragu di dalam niat. Ya? Ragu niatnya di dalam sholat. Wajib beli ini. Oh niat beli ini. Pada apa namanya? Tawar. Ini kalau dalam ragu niat ya. Ragu niat, satu ragu dalam takbir, yang kedua takbir. Takbir. Itu di situ pengecualian. Setelah salam nih, assalamualaikum. Kamu takbirku bener apa ya? Kalau takbir kan insya Allah banyak benernya. Tapi kalau niat ini sering niat. Ya aku niat bukan rasa ya. Waduh, gue pikir, baju bela ini. Oh jadi kosong. Lah, tuhur, ya aku sholat di sana. Di toko di sini bukan masalah diterima atau tidak diterima yang sholat di sini. Di sini hukumnya sah atau enggak. Di sini kita bicara. Aku pernah. Wajib belotot. Kodok aja. Oh jadi kosong. Tapi kalau makmumnya sah. Maunya sah enggak? Saya. Enggak apa namanya. Asal kita nggak isi tahu. Kamu ngertinya saya. Kecuali sholat Jumat. Begitu. Yang kecualian sholat Jumat. Sholat Jumat nggak bisa ya. Sholat Jumat. Yang sholat subuh, sholat Jumat ya mau. Kan sholat akhir. Assalamualaikum. Aku sholat subuh, sholat Jumat gitu ya. Sampai sholat ini fatal banget ya. Itu apa namanya, nanti kabeh wajib makmum kudu beli kabeh. Saya ulang. Sholatnya mau lusa balik meneh. Ketika imam itu hati-hati, kudu niat jadi imam. Sholat Jumat ya, wajib dengan jadi imam. Ya. Dia batal nggak sah sholatnya. Dia batal nggak sah sholatnya. Ya. Berbeda kalau dia belum wudu, mau saking cepetnya susu seadan di imam kadang susu seadan bisa belum makan, belum sempat wudu lali, ngimami assalamualaikum, kali kan wudu, kabeh sholat makmum kabeh nggak sah. Kalau dia jadi khotib sah khutbah nggak sah, bila nyunyai selawat, ini bahaya kalau sholat Jumat ini bahaya. Harus diulangi lagi. Tapi kalau sholat lain nggak apa-apa. Selain Jumat ini nggak apa-apa. Sholat Jumat, selain Jumat, jamaah gitu. Membungi untuk berwujud nih. Subuh kembali bagus langsung. Spiritan. Oh rasanya sholatnya ini sih kurang diopo. Nang masjid mereka. Oh iya gue. Ini nggak boleh. Sedangkan orang yang curang tidak boleh di masjid. Kebegalingan. Oh iya gue. Biasanya sambil bilang terusin. Nah aku ya tetap alasan orang itu. Terusin. Padahal lo tahu kalau dukung hapus. Ya, itu nama. Aku baca itu pernah. Oh iya. Itu pernah. Apa yang tahu? Bola. Nah, saya juga pernah. Pesawat sama ibu saya. Mandi, tapi lupa. Iya, kan? Ini kadang terjadi kalau ada orang yang nikah. Kita lupa. Udah mandi, tapi lupa gak niat mandi besar. Ya wis tetap nggak sah sholat. Bisa dipaksa-paksa. Terlebih lagi sholat Jumat. Udah bila ini kabeh. Terus jadi khotib, jadi imam, lali belum. Belum apa? Belum wudu kah, belum mandi. Wajib kah? Atau sudah mandi wajib lupa? Niatnya wis sampai iku pun dene kabeh. Sak desa diumumke meneh. Saya dicoret.
Dicoret besok ya. Jadi coba kan itu lebih mau nih. Fatal gitu. Meladian. Wah, Di sini masalah banyak sekali. Jadi masalah yang keberapa? 15. Sekarang ada makmum kebablasan. Makmum kebablasan. Ini makmum kebablasan piye? Kan ada kalanya imam, ada kalanya makmum. Bab sujud, terus makmum waduh, bapak langsung ngadeg. Sedangkan ya tasawuf awal makmum 12 ya. 12 ngadeg. Imamnya dulu. Ya aku talabus bil fakti. Berapa bikin isi ngaji pertama nih. Ini saya sudah menempati waktu. Aku nggak ikut balik meneng. Dijoglo nah. Ikut nek imam. Nek makmum itu wajib ikut imam. Wajib ya balik lagi ya. Dan tidak disunahkan sujud sahwi. Karena kesalahan makmum ditanggung imam. Enak kan gini? Gue gak usah disawi. Gak usah disawi. Aku kan mau gak. Aku ngadeg nambah hukum sih. Gak usah. Kabeh kesalahannya ditanggung imam. Enak ya. Kalau subuh, mami baca kunut, mami ngantuk langsung sujud. Piye iku? enggak benar. Wajib balik lagi ke imam. Ikut imam lagi. Gak boleh ya? Allah. Wes kadung sujud bingung deh. Di piye hukumnya? Aku ngadeg kok mau melok imam aku ngene iki sik. Kok terus ke salate bingung. Enggak, wajib ya, wajib ikut kepada imam. Sekarang ada beberapa masalah yang berkaitan dengan ini. Imam nih. Imam kadang ini sudah diingatkan nggak balik lagi. Itu sampai rukun ini. Itu sampai rukun. Subhanallah. Mau yang lain subhanallah. Imam ini pokoknya harus kenceng. Oh, mau gimana? Subhanallah ini terima kasih. Memang. Kalau tahu imam sudah nambahin lebih, ya 5 rakaat tadi, maka nggak boleh bagi makmum untuk ikut satu masalahnya. Nggak boleh bagi makmum untuk mengikuti imam, karena imam dalam keadaan 5 rakaat. Bagi makmum yang tahu ini sudah 5 rakaat, nggak boleh ikut lagi. Dia harus ada kalanya dia itu mufarokoh atau menunggu imam. Tuh, imam sholatnya sah nggak? Kalau imamnya emang benar-benar diingatin terus nggak turun lagi, ya sudah biarin. Ya bagus jadi ngerti. Karena kadang imam itu bahana ala yakini, meyakini apa yang dia yakini. Ini imam, dia tuh merasa aku tahu rekat gitu. Ini makmum goblok-goblok wae. Suwe-suwe makmum ragu. Cek bener siapa? Ragu deh. Oh, makmum tuh saya ragu. Makmum bingung nih. Melu imam ini. Mama melu imam ini. Ya. Pengertian. Ragu nganter deh. Nyatet. Nah, nek wong loro mungkin yo melok ngadeg bareng gitu. Nah, nek wong akeh enak sing akeh enak sing jadong Nah. tak bingung meneh. Kalau ada orang yang yakin pada ini sudah 4, maka haram baginya mengikuti imam. Kalau mengikuti imam batal sholatnya. Tapi kalau yang nggak mengetahui atau yang ngadeg sebelum ngadeg lah pokoknya
nggak ngerti hukumnya. Mau masuk enggak, ini mau apa? Jadi imam ngantuk ya malah ngantuk lah. Mau jadi mau ya malah imam. Tahunya seperti itu tahunya ya, tahunya seperti itu. Ini nggak apa-apa. Kalau imam yang tahu nggak boleh ikut. Kalau ikut batal sholatnya. Nah ini makmum sing melok-melok nggak apa-apa itu. Iya gitu. Kalau ragu juga ya. Ragu karena dia itu ragu terus ikut pada imam. Nggak masalah, nggak ngerti. Pokoknya nggak tahu seperti itu, nggak apa-apa ikut imam, nggak batal. Tapi yang dia yakin bahwa ini sholatnya sudah 5 rakaat, 5 rakaat. Boleh baginya niat mufaraqah, lalu salam atau menunggu imam. Dengan saat beda ya kalau memang meninggalkannya 2 rakaat tadi. Kalau tadi ikutnya ke 2 rakaat, imam berdiri, dia sudah dapat 4. Kalau dia ingin menunggu imam, menunggunya di sujud. Sujud yang suwi. Kalau sujud sejam kan apa? Apa kesel nih? Bocor momen aja terus sekali. Apalah nih bisa? Subhanallah. Ini tadi masalah yang ini barusan apa? Boleh baginya niat mufaraqah, lalu salam atau menunggu imam dengan syarat menunggu dengan sunyi. Begitu juga sebaliknya. Maksudnya imam baru 3 rakaat tapi dia sudah tahiyat akhir ya. Terus makmumnya tahu sudah subhanallah enggak menyang gitu. Begitu juga ya. Ketika imam dapat 3 rakaat, dia yakin bahwa 4 itu. Yakin 4. Makmumnya piye? Sudah mengingatkan. Enggak boleh ikut ya. Harus berdiri. Ya kan kalau imam. Kalau aku iya, enggak boleh. Kalau ikut imam batal sholatnya. Kenapa? Karena masih 3 rakaat, sedangkan sholatnya 4 rakaat. Wajib baginya berarti apa? Niat mufaraqah. Di sini termasuk wajib niat mufaraqah di sini. Yang sah yang mana itu? Yang sah makmum, imam kudu milih meneh. Kalau masalah tadi yang 5, makmum tetap 5, makmumnya 4. Imam sah, makmum sah. Ya, bedanya kalau kurang. Kalau ala kulli hal ihtimal ziyadah bisa dimaafkan. Tapi ihtimal pun nakes enggak ada. Ya, ihtimal nakes kemungkinan kurang enggak boleh. Enggak boleh. Ini terjadi di musola di dekat pondok. Yang imamnya cah pondok. Tapi ngaji rumah Rasul gitu. Pernah juga sih. Imamnya dapat 3 rakaat. Yang satu ngelingke, yang lain pada ikut imam. Terus sambung, terus salam, assalamualaikum. Yo, cari ini sing imam ini. Pak Wopo kan, apa jenane? Imam, makmum melok. Imam cari ini, sah cari ini bocah. Mak imam kono bana layak ini gitu. Yo bahasa kalau nanti ya cukup sio wae sing ndang-ndang kowe. Lah sini lepas yo. Yakin gitu. Kalau itu kabeh nek sempurna salate, sempurna rakaate baru sah. Kalau enggak sempurna enggak sah. Masih 3. Agak modus. Ini kasus sekarang sholat jenazah, penambahan takbir kelima. Ini kemarin terjadi, takbir 5. Kalau saya yang tahu itu 5, saya nunggu sampai salamnya bareng. Nah, imam merasa 4. Alat bunyi alat eno. Makmum yang lain tahu itu 5, tapi ikut imam. Nah itu posisi
imam seperti apa, makmum seperti apa, saya yang nunggu seperti apa, itu ada tiga. Jadi sholat jenazah kan takbirnya 4. Takbirnya 4. Ketika ada imam takbirnya 5 kali. Iya. 5 kali takbiran. Maka tidak boleh bagi makmum mengikuti imam. Ya. Dan tidak ada sujud sawi. Kalau sujud sawi sebelum salam terus sujud sawi, Allahu Akbar terus sujud. Mayatnya menyat gitu. Iya lho sholat. Makmumnya nunggu imam. Nanti salam salat. Yang makmum nggak boleh ikut pada imam yang tahu. Yang nggak tahu nggak boleh. Karena sebagian ada yang takbir 5 kali kan, sebagian. Karena ada beberapa riwayat hadis ya. Ada riwayat 4, ada riwayat 5. Ada riwayat. Tapi wal akhir ya ulangi lagi deh. Oh. Kan Pak Kaume juga diprotes warga. Bingung juga Pak Kaume. Begini lagi. Oh. Saya punya 4. Akhirnya Ya nggak masalah. ulang lagi. Ulang. Kalau kaumnya bingung, tapi mau jadi bingung. Nggak ada yang dihukumi. Wes beli wes kampung. Bagus salah. 16. Oh nih masalah dulu nih. Sini. Berarti baik. Oke, terus sedikit ya bahas masalah sujud yang di sini nggak disebutkan oleh musonef ya. Sujud apa namanya? Sujud tilawah. Sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud. Mana dia? Badi. Di situ ada taklik ya, ada taklik kecil ya. Halaman 136. Ya. Kalau mu'alif liyakut sujud tilawah arba'ah syaratan sajadah. Sujud tilawah itu ada 14 sujudan. Disunahkan di tengah-tengah sholat dan di luar sholat. Di 14 tempat di dalam Al-Quran. Walaysa minal shot. Di dalam sholat tidak ada sujud tilawah. Kalau sajadah itu sujud syukur. Ya. Jadi kalau kita biasanya ada tanda ya. Kalau di tempat kita ada, di Quran kita ada tanda apa? Kayak sajadah. Kayak sajadah. Disunahkan untuk sujud tilawah di situ. Sujud tilawah ini ada di sholat, ada kalian di luar sholat. Disunahkan semuanya. Banyak ini kadang bahkan di Mekah di Madinah. Pokoknya sholat Jumat, subuh Jumat, mesti imamnya sujud tilawah di situ. Sujud tilawahnya. Kalian apa? Itu saja
Mekah Madinah wae isih akeh wong sing salah paham. Wong sujud tilawah, Allahu Akbar, sujud tilawah. Wong-wongnya pada sujud, pada wukuf ini. Allah. Saya walaupun mau menjadi sapi, paham gitu. Sujud tilawah. Karena bacanya sholat sajdah. Allahu Akbar. Jadi bingung deh. Oh, udah sujud. Akhirnya. Jadi sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Kalau di sholat, di tengah-tengah sholat nggak butuh niat lagi, karena sudah di dalam sholat. Paham ya? Sujud tilawah, ketika sujud tilawah di tengah-tengah sholat tidak butuh niat lagi. Tapi kalau di luar sholat, kita ini baca Quran, terus di tengah-tengah ada sujud tilawah. Sujud tilawah disunahkan bagi kita untuk sujud tilawah. Ojo mung bocor subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah iki alhamdulillah. Sujud tilawah sunnah. Sujud tilawah itu apa rukun sujud tilawah? Rukun-rukunnya apa? Ya, di sini. Niat. Berapa ihram? Nah, mudah kok. Niat ya. Di sini di kaki waktu saja 276. 276. Yang pertama, satu tak niat. Niatnya gimana? Niat sujud tilawah. Yang kedua apa? Tawadhu. Allahu Akbar ya. Allah diamati aku niat sujud tilawah. Nah itu sujud tilawah. Aku niat sujud tilawah. Allahu Akbar. Gak usah baca Fatihah. Takbir langsung ke mana? Sujud. Kalau kadang saking nggak pernah ngelakuinnya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sujud, langsung sujud. Terus tumainina sujudnya, enggak? Bacanya itu sunnah. Bacanya sunnah. Langsung duduk, baca tasyahud akhir. Assalamualaikum, selesai. Aku nggak hafal bacaannya. Baca subhanallah alhamdulillah akbar baik. Tuh baca subhanallah 3 kali. Udah langsung salam. Disunahkan. Saking dan sujudnya 1 kali. Ya. Kalau kata-katanya pakai sajdatun tilawah, berarti sekali sujudan. Sajdatun syukur berarti sekali sujudan. Nah, tapi kalau sujud sawi 2 sujud. Seperti itu toh. Kalau imam sujud tilawah, wajib bagi makmum sujud tilawah ikut ya. Kalau kita baca Al-Quran sampai bacaan apa? Baca tilawah, disunahkan bagi kita sujud. Yo syarat-syarat yang lain wajib ya. Syarat-syarat sholat yang lain ya, madhab kiblat, punya wudu, ya menutupi aurat dan lain-lainnya itu wajib. Madhab kiblat, madhab wudu ini, sudahlah, nggak usah. Mudah kok, sujud jalan itu mudah. Mau kadang nggak pernah dilakuin, nggak pernah dilakuin. Syukur sama gitu. Syukur sama. Sama. Takbir dulu ini. Takbir dulu. Pas kan bantu. Kan, kau lihat bener lagi deh. Oh, apa nanti? Rukun sujud tilawah itu ya sujud syukur juga ya? Sama ya? Sama ya? Oh, nggak disebut gitu ya?
Sujud tilawah, sujud syukur ya. Sujud tilawah itu mudah, pokoknya takbir, niat, aku sujud tilawah, Allahu Akbar, takbir, sujud, tumakninah, terus salam, tertib, beres, mudah. Mau ada izin orang lapor ini. Di pondok jadi aku belum pernah kan. Saya lihat bajakan anak itu langsung dulu sujud tilawah. Saya kan sekarang masih tak talqin doa hafaz. Jadi setiap halaman nanti kan tetap sujud tilawah. Tak ajarin nanti biar biasa. Sujud tilawah namanya. Terus sujud syukur sekarang. Sujud syukur. Di sini ada apa namanya? Ada syarat-syaratnya ya. Sujud tilawah itu bagi yang baca disunahkan, yang mendengarkan disunahkan, mendengarkan nggak sengaja pun disunahkan. Kok sandilah kok sujud nggak sengaja. Ada yang sampai mendengarkan tanpa ada kesengajaan. Ada mustami memang benar-benar dengerin. Ada karena dia itu apa? Menyimak. Disunahkan dua-duanya. Sudah. Kalau bacaan lengkapnya sajadah wajhi ilahi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Apa ini subhanallah. Kasujud di sholat. Sujud kayak seperti sholat. Seperti sujud sholat satu kali itu. Sekarang sujud syukur ya. Sekalian saya bahas ya, karena buat tambahannya untuk isi waktu. Disunahkan sujud syukur di luar sholat. Sujud syukur disunahkan di luar sholat. Tidak boleh sujud syukur itu berada di tengah sholat, tidak boleh. Sebab-sebabnya 4. Sujud syukur itu sebab-sebabnya ada 4. Yang pertama hujumun nikmatin, datangnya nikmat. Harapan, nikmat yang diharapkan dengan sekiranya datangnya itu min haitsu la yahtasib. Aku pengen duit 1 juta, tiba-tiba mau kayak 1 juta. Nah itu disunahkan itu sujud syukur. Kalau langsung sujud, uduse langsung kumpul apa sujud dulu apa wudu dulu ilahi semuanya. Orang kalau mau main bola langsung sujud Selebrasi lah. orang takbir orang langsung sujud. Yo nggak salah banget. Baik itu nikmatnya dohir atau yang batin. Nikmatnya dohir seperti punya anak, ya anaknya selamat, anaknya punya anak, atau ada kita ada orang saudara atau ini datang dalam keadaan selamat, ya butuh muhibin atau sakit terus sembuh, itu disunahkan sujud syukur. Atau yang batin, nikmat yang batin seperti dapat ilmu, butuh ilmin tahu, dapat ilmu yang baru-baru. Bagi sujud syukur ya silakan mau sujud syukur, ya nggak apa ya sujud syukur sekarang. Tunggu sih nanti kamu yang silakan. Nggak apa. Aulina lagi atau anaknya, anakku hafal Al-Qiyah, hafal Quran, hafal ini itu sujud syukur. Mana hujumun iman itu saja dulu datangnya baru, walaupun diharapkan. Berbeda kalau nikmatnya itu mustamirah, nikmatnya itu berlangsung terus menerus, seperti afiah sehat, badannya sehat kayak gitu. Nggak usah disujudi terus. Sampai kapan? Sampai lorong nih.
Kan enggak. Alhamdulillah aku motorku so belok terus. Sampai apa sujudnya? Itu nikmat-nikmat yang mustamiwah terus menerus, nggak usah sujud syukur. Yang kedua, terhindar daripada nikmah, bahaya yang dohir dengan segala tidak mehaisu dan tasbih. Seperti hanya selamat daripada kecelakaan, di sini hadmin, tenggelam atau kerobohan atau sesuatu yang hal yang baru. Selamat sebuah kecelakaan, sujud syukur. Orang yang ngomong dulu, gue tipu, selamat. Terus, wudu, terus madhep kiblat, langsung jago wae, rasa ngadeg. Langsung jago Allahu Akbar, langsung sujud. Bacaannya sama seperti bacaan sujud tilawah. Kalau nggak hafal ya tetap bacaan yang lain. Yang ketiga, melihat orang fasik yang dia itu terang-terangan dengan fasiknya, ya. Au tasaddarin bumusirin ala walau ala sore, atau orang yang sembunyi tapi dia terus menerus melakukan maksiat tadi, maksiat yang kecil. Ya. Melihat orang fasik, ini mau fasik minum khamr. Ada orang minum minuman keras. Alhamdulillah aku diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, enggak ikut sama mereka. Disunahkan sujud. Disunahkan sujud. Iya, dulu alhamdulillah begitu. Oh itu sujud kan. Sujud itu boleh hanya sujud syukur, sujud tilawah, sujud sholat, sujud sahwi. Setelah itu nggak boleh kita sujud. Tiba-tiba sujud. Sing akeh ku kadang isi sebagian orang itu setelah sholat tiba-tiba sujud tanpa ada sebab sama sekali. Setiap baca sholat, setelah sholat dia itu mesti sujud. Gak tahu dia kita sujudnya apa. Tanpa ada takbir langsung nggak ada bacaan apa pokoknya sujud bocokol deh. Padahal kudu takbir dulu kan. Allahu Akbar. Setelah takbir apa? Sujud tumaknina. Harus takbir dulu, ada niat dulu, harus takbir dulu. Nah, sujud cukup ya. Kadang orang itu sebagian memperlihatkan dia itu ahli sholat, ahli zikir, punya amalan apa, sujud tiba-tiba tanpa ada sebab. Mau ada kiblat. Kudu ada kiblat juga. Saat-saat sholat harus dipenuhi. Orang tiba-tiba mau pukul. Itu boleh nggak sih? Ya boleh saja. Kan ujung nikmah itu ya, datangnya nikmah. Seneng banget. Menang. Yang keempat, melihat orang yang dikenai musibah. Kita sujud syukur. Ujung-ujung itu bukan apa namanya ngapoke wonge, tapi tujuannya karena dirinya selamat, alhamdulillah, gitu, daripada penyakit. Di sini sepi balap orang yang kena musibah di dalam badannya atau di dalam akalnya, saja tuh jadi wong gendeng iki, biar waras jadi wong gendeng. Dulu wong itu disunahkan sujud, sujud terus, satu kali saja wih, setiap dulu terus sujud, orang, mereka apa? Istamirah. Fi badani au fi aqli au fi ma yu'atu naqsun fi kamali khilqati, atau yang dianggap kekurangan di dalam kesempurnaan penciptaan atau secara asalnya. Dan contohnya naudzubillah kekurangan atau matanya nggak bisa melihat kayak gitu. Kita tapi harus sampai aku sudah cukup kalau sampean deh. Itu jadi gelutnya itu. Nah, disuruh apa? Aku berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Orang tidak baik kalau sampean. Oh, itu yang tidak gelutnya itu. Enggak, bukan seperti itu ya. Kalau itu nyakitin. Kita diam-diam sujud-sujud. Orang anak lebih wongi. Terus ini al-amal wa sawam wa yudhiru lahu. Jangan menampakkan. Sujudnya jangan menampakkan.
Oh, di sini doanya beda ya. Kalau apa namanya? Kalau lihat orang yang mubtala beda. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma talaka bihi. Wa fadhalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Wala yusmi'uhu ya, jangan memperdengarkan pada dia ya. Ada yang saya? Ini ingin ulang. Besok mubtilatu sholat ya, pembacaan sholat. Ini mau tanya gimana kalau ini pernah kejadian saya sendiri tuh. Pelihara kambing. Pelihara kambing. Pelihara kambing masih kuning. Terus saya punya keinginan kalau ini laki-laki, lahir laki-laki, pengen saya mau buat akekah. Setelah lahir ternyata benar laki-laki dua. Karena terbentur ekonomi, akhirnya saya jual. Sampai itu termasuk nazar. Nazar ya. Nazar itu ada beberapa lafaz ya. Nazar itu ada beberapa lafaz. Nazar itu ada beberapa lafaz yang